فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughul Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadisnya yang sudah kita ambil setorkan terlebih dahulu serentak barakallahu fikum. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak yang punya kitabnya yang belum didengarkan. Halaman 29 barakallahu fikum. Kata beliau ar-rabi' yang keempat. Hak sesama muslim yang keempat adalah wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tasmitlah. Tasmid adalah ucapan yarhamukallah. Dibiasakan anak-anak kita, bahkan kita juga, yang tua pun membiasakan, yang kecil diajarkan. Jadi kalau bersin biasakan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar tasmid. Tasmid itu ucapan yarhamukallah. Mafhum ya? Nah, mudah sekali kan? Kemudian yang bersin tadi mendoakan kembali, yahdikumullah wa yuslih balakum. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Insyaallah udah hafal semuanya ya. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian bersin maka ucapkan alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dibiasakan itu ya. Jadi ada faedah mengenai tasmid. Di tasmid itu apa sih? Syammatan syammitu tasmitan. Tasmid ucapan seseorang mendoakan orang yang bersin setelah dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengatakan yarhamukallah. Itu namanya tasmid namanya. Terus bagaimana kalau yang bersin diam aja? Kalau yang bersin diam, dia tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Sudah pahami ya? Jadi kalau yang bersin kok diam, orang yang sebelahnya enggak perlu mengucapkan yarhamukallah. Sudah pahami? Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya yang dengar tadi mengucapkan yarhamukallah. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fiik, al-'utasu ni'matun minallahi 'azza wa jalla. Bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, bersin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menguap datang dari setan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrah at-tasa'ub." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai bersin dan membenci tasawuf. Tasawuf itu menguap. Karena seringnya kalau orang menguap itu bawaannya apa biasanya?
ngantuk, malas, ya kan? Nah, fa idza atasa fa hamidallah fa haqqa 'ala kulli muslim sami'ahu an yushammitah. Artinya apa? Apabila seseorang itu bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka sangat dianjurkan atas setiap orang muslim yang mendengarnya untuk tasmid. Apa tasmid tadi? Ucapan apa? Yarhamukallah, itu tasmid. Mafhum? Wa amma tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Lihat ini. Adapun menguap maka datang dari setan, fayuruddahu mastata', maka hendaknya dia menolak semampunya. Menolak bagaimana maksudnya? Menahan, menutup. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya. Bisa dengan tangan kanannya, bisa dengan tangan kirinya, bisa dengan kain. Kalau bisa dia menahan pun enggak masalah. Kadang-kadang mampu kan menahan dengan mulutnya untuk tidak terbuka. Tapi kalau misalkan terbuka, tutup. Paham ya? Sampai selesai nutupnya. Jangan separuh-separuh. Paham ya? Karena apa? Kita lihat. Fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Lihat ini. Kebanyakan orang seperti ini kan, orang-orang awam yang jauh dari ilmu, bahkan kadang ahlus sunnah pun kadang lalai juga. Menguap malah gitu. Ternyata apa? Setan tertawa. Dhahika syaitan. Setan tertawa, lihat ini. Nah, kemudian kalau enggak tutup bagaimana? Nah, barakallahu fiik, fa inna syaitana yadkhul, setan masuk. Jadi kalau menguap dibuka, enggak ditutup, setannya masuk. Nah, kalau menguapnya berkali-kali, terbuka terus, sudah berapa setan masuk kan itu? Istilahnya gitu kan? Makanya diingat-ingat, ini adab yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan yang perlu diperhatikan juga, bagaimana kalau bersinnya lebih dari 3 kali? Kadang-kadang orang bersin dikit-dikit bersin kan? Wah, alhamdulillah. Saudaranya bilang yarhamukallah. Bersin lagi dia, alhamdulillah. Saudaranya bilang yarhamukallah. Bersin lagi yang ketiga kali, alhamdulillah. Saudaranya bilang yarhamukallah. Yang keempatnya barakallahu fiik, berarti dia sakit. Paham ya? Jadi cukup didoakan Allah yashfi. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah anhu, Rasulullah SAW menyatakan, idza atasa ahadukum falyushammithu jalisu. Paham ya? Fa in zada ala thalath fa huwa mazmum wa la yushammit ba'da dzalik. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih dalam silsilah hadis sahihah. Rawahu barakallahu fiik Ibnu Sunni. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya teman duduknya tasmid. Apa tasmid tadi? Yarhamukallah. Tapi kalau lebih dari 3 kali, berarti dia mazkum. Apa mazkum itu? Pilek. Sakit pilek biasanya. Flu. Bisa dipahami ya? Maka tidak perlu dia tasmid setelahnya. Terus bagaimana? Doakan aja, Allah yashfi. Syafaqallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Karena biasanya kalau orang bersin yang normal yang enggak sakit itu biasanya sekali 2 kali aja. Sekali, 2 kali, paling-paling 3 kali maksimalnya. Tapi udah lebih dari 3 kali, kemungkinan besar dia sakit. Maskum tadi ya, pilek, flu, maka doakan dengan apa? Kesembuhan. Mafhum? Nah. Kita lihat berikutnya. Li'annahu ibaratun an raddi fi'lin yansha' an isarati nihayatil a'safil aghshiyah al-mukhatiyah fil anf bisababi mawadin adidah. Artinya, dikarenakan bersin itu suatu ungkapan menolak sesuatu yang muncul dari dalam hidung. Ya mungkin karena sebabnya ada barakallahu fi kandungan-kandungan yang beraneka ragam masuk ke hidung. Misal ghubar seperti debu, wal ghazat gas misalkan, wal bakteria bakteri. Makanya hidung kita ini kan tidak di dalamnya. Barakallahu fik, tidak lubang itu aja, tapi ada bulu-bulunya, ya kan? Itu namanya apa Yusuf namanya? Bulu-bulu itu namanya filter, penyaring, ya kan? Coba kalau di dalam lubang hidung enggak ada bulu-bulunya coba. Setiap debu masuk langsung masuk semuanya. Tapi kalau ada ini bulu-bulu ini, ada filternya, itu enggak semuanya masuk. Biasanya untuk bersih-bersih, ya kan banyak debunya, paling-paling apa? Tertahan di bulu-bulu filter ini. Mafhum? Nah, kata beliau, bersin ini adalah ungkapan tentang menolak menghempaskan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Baik itu ghubar, debu-debu, wal ghazat atau gas, mungkin ada gas yang bocor atau yang semisalnya,
atau mungkin bakteri-bakteri, paham ya? Artinya dia hirup kotoran-kotoran. Wa ma syabah dzalik atau yang serupa dengan itu. Fayandafi'ul hawa minal anf, maka barakallahu fiik, udara menolaknya melalui hidung tadi. Mafhum? Makanya seringnya kalau orang bersin itu langsung apa rasanya? Lega enggak ya? Lega. Orang mau bersin enggak jadi, kecewa enggak biasanya? Kecewa enggak biasanya? Kecewa. Dia udah mau bersin tertahan, rasanya kecewa biasanya. Tapi kalau udah mau bersin kemudian terlaksanakan bersinnya, rasanya plong, enak. Itulah yang namanya apa? Namanya barakallahu fiik, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wa yasma' lahu shaut, dan pasti apa? Terdengar padanya suara. Wa natijatu lidzalika, apa faedahnya? Apa fungsinya? Hasil daripada bersin itu yatakhallas minal 'arid alladhi sabbaba 'utas. Akan terhilangkan, akan bersih penghalang, paham ya? Penghalang yang apa? Yang menyebabkan dia bersin. Setelah bersin akan hilang biasanya, plong rasanya. Nah, tapi kalau orang mau bersin enggak jadi, biasanya kecewa, rasanya enggak enak rasanya itu ya. Tapi kalau dia mau bersin terlaksanakan, ya kan? Itu biasanya rasanya enak, plong. Dan biasanya ketika orang bersin terus bawaannya semangat biasanya. Ya kan? Beda dan menguap. Kalau menguap bawaannya malas, ngantuk, ya kan? Nah, seperti itu. Karena datang dari setan. Nah, kita lihat berikutnya. Fa idza takhallasa min hadzal 'arid khaffa maradan. Sahih. Apabila telah hilang penghalang tersebut, maka ringanlah penyakit. Jadi jarang sekali ada penyakit di situ kalau sudah terhempaskan tadi. Fazukam naun minal marad. Maka zukam, apa zukam itu? Pilek atau flu, itu sejenis penyakit juga. Wal musabbiz zukam la yusammat bal yud'a lahu bil afiyah. Ini faedah ini. Orang yang terserang penyakit zukam itu pilek atau flu tadi, tidak perlu antum tasmid. Dikit-dikit bersin berkali-kali misalkan, enggak perlu antum yarhamukallah, enggak perlu. Kalau lebih dari 3 kali, ingat-ingat ya, sekali, 2 kali, 3 kali, na'am, tasmid. Kalau ternyata lebih dari 3 kali, kemungkinan besar dia sakit. Sudah pahami ya? Yang keempat bagaimana? Allah yashfik. Syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ternyata syariat pun perkara seperti itu dibahas ya. Perkara yang sangat kecil seperti itu ternyata dibahas juga. Itulah syariat Islam, barakallahu fiik, sempurna sekali. Jadi ketika baru sekali, 2 kali, 3 kali didoakan dengan apa tadi? Yarhamukallah. Lebih dari 3 kali kemungkinan besar dia sakit. Paham ya? Sakit flu atau pilek didoakan dengan apa? Afiyah. Didoakan dengan kesembuhan. Lihat ini. La yusammat bal yud'a lahu bil afiyah. Tidak perlu tasmid, bahkan cukup didoakan untuknya kesehatan, kesembuhan. Idza atasa thalatha marratin tusammithu fil ula was tsaniyah was tsalitsah. Masyaallah, lihat ini. Apabila dia bersin 3 kali, maka tasmid pada pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, kalau dia bersin lagi, misalkan kita katakan Allahu yashfi, syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Seperti itu. Nah, kita lihat. Wa fir rabi'ah tad'u lahu bisyifa. Yang keempatnya kamu doakan untuknya kesembuhan. Li'annahu mazkum, karena dia sedang apa? Sedang sakit pilek atau flu. Hadisnya yang kita lewati tadi, hadisnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Amal Yaumul Lailah lil Imam Ibnu Sunni. Dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi, idza atasa ahadukum falyushammidhu jalis. Fa in zada ala salatin fa huwa mazkum wa la yushammad ba'da dzalik. Masyaallah. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya teman duduknya tasmid. Apa tasmid? Yarhamukallah. Apabila lebih dari 3 kali, maka dia terserang penyakit apa tadi? Mazkum, pilek atau flu. Maka enggak perlu didoakan dengan tasmid lagi. Terus bagaimana doakan? Allah yashfik, syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Hadza huwa tasmid. Inilah tasmid. Awit tasmid, 2 bacaan. Tasmid boleh, tasmid boleh. Tapi udah diubah. Bisin, tasmid, tashmid. Shin, sin. Wa yaquluna asluhu bisin min ad-du'a lahu bi husni samti. Mereka mengatakan asal usul kata tasmid itu dengan sin katanya. Yang maknanya apa? Maknanya doa agar penampilannya itu indah.
Itu asalnya. Senyum itu maksudnya ya. Wa qalabatis sin ila shin. Kemudian sinnya berubah menjadi shin. Sin jadi shin. Wa qalu na'am tasmit. Mereka mengatakan tasmit. Wa ma'nahu an taqula lahu yarhamukallah. Ingat-ingat faedahnya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu tasmit? Tasmit adalah ucapan yarhamukallah. Mendoakan saudaranya yang bersin tadi ketika mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau yang bersin tadi diam, tidak mengucapkan alhamdulillah, perlu enggak kita tasmit? Tidak perlu. Nah, kita lihat. Nanti disebutkan oleh beliau. Walakin bisyartin. Lihat ini, walakin bisyarti an yahmadallah. Syaratnya orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Ini syarat penting ini. Jadi kalau teman antum, teman kita bersin, misalkan, diam dia, enggak mengucapkan alhamdulillah, udah diam aja. Enggak perlu yarhamukallah, enggak perlu gitu. Paham ya? Nah, kalau dia diam, udah diam. Nanti setelah itu kita nasihati, ya akhi, sebenarnya ada syariat seperti ini, hadis seperti ini, biar dia sadar. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita mengucapkan yarhamukallah. Ini bagus sekali. Fa idza hamidal 'atis lillah, fa idza hamidal 'atisullah, apabila orang yang bersin tadi memuji Allah, alhamdulillah, ingat-ingat mengucapkan alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah fa innaka tusammithu. Kamu baru mengucapkan yarhamukallah. Nunggu dia mengucapkan alhamdulillah tidak itu. Wa illam yahmadillah fala tusammithu. Masyaallah, lihat ini. Jika orang yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kamu tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ini syariatnya. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai keliru dalam mengamalkan atau mempraktekkan. Saudaranya diam aja, dia sengaja bilang yarhamukallah, itu enggak benar. Paham ya? Kalau dia bilang alhamdulillah baru yarhamukallah. Kalau dia diam ya udah. Nah, mungkin dia belum paham atau mungkin lalai, diingatkan nih setelahnya. Naam. Wa ma munasabatul hamdulillah ba'dal 'atas? Kenapa kira-kira? Apa sih sisi kesesuaian setelah bersin, kenapa mengucapkan alhamdulillah kira-kira? Dzakarna annal 'utasa ni'matun minallahi 'azza wa jal. Sahih. Kami telah menyebutkan bahwasannya bersin itu nikmat yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Li khurujil 'arid al-gharib alladhi sabbaba al-'utas. Lihat ini. Nikmat dari Allah taala untuk mengeluarkan penghalang yang asing yang menyebabkan apa? Orang bersin. Biasanya kan karena di dalam hidung mungkin gatal gitu ya, gatal atau ada kotoran sehingga dia bersin. Nah, setelah bersin terhempaskan itu loh. Paham ya? Terhempaskan sehingga nikmat dia rasakan. Fa hadhi ni'matun minallah. Ini adalah nikmat dari Allah taala. Yuhmadullah 'alaiha, masyaallah. Yang sepatutnya untuk apa? Disyukuri. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul alhamdulillah. Ucapan ini sebenarnya enggak berat. Cuman banyak orang-orang yang masih keberatan karena mungkin lalai, kesibukan, enggak, kemudian apa? Tidak peduli, itu keliru. Biasakan apalagi seorang sunni salafi sudah paham syariat. Jangan bermudah-mudahan walaupun teman sendiri. Ya, teman ngobrol misalkan, ya kan? Teman seperjuangan misalkan, ya kan? Nah, ketika temannya bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, dia tasmitan itu. Nah, kalau misalkan belum paham diajarkan. Walaupun anak kecil diajari. Nah, biar paham. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa hadhihi ni'matun minallah 'azza wa jalla. Fa idza qala alhamdulillah tusammithu biqaulik yarhamukallah. Artinya apa sih yarhamukallah? Semoga Allah taala merahmatimu. Lah belum mati kok didoakan rahmat. Gimana ini, Sob? Biasanya orang kan didoakan rahmat kalau sudah mati kan? Rahimahullah, ya kan? Rahimahullah. Ini bagaimana ini? Berarti boleh ya? Boleh ya mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmat, boleh ya? Boleh. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, walaupun orang masih hidup pun didoakan rahmat tidak masalah. Dalilnya ini. Orang masih hidup atau sudah mati ini? Masih hidup. Orang bersin dia bilang alhamdulillah, doakan apa? Yarhamukallah, semoga Allah telah merahmatimu. Boleh. I'lam rahimakallah. Banyak kan matan-matan seperti itu. Menunjukkan tidak harus orang sudah mati dulu, enggak harus. Masih hidup pun doakan rahmat enggak masalah. Mafhum? Naam. Jadi enggak ada iskal. Kita lihat berikutnya. Tsumma huwa yaruddu biqaul wa yaqul yahdikumullah wa yuslih lakum. Kemudian yang bersin tadi menjawab lagi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih
balakum. Artinya apa? Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Mafhum? Naam. Ma'atnya bahadil kalimat, Masya Allah, alangkah indahnya kata-kata ini, kalimat-kalimat ini. Wa ma'ahsanaha, dan alangkah apa? Bagusnya kata-kata dan kalimat tersebut. Wa idza atasa fashammithu, apabila dia bersin maka apa? Bertasmidlah. Ingat tasmid ucapan apa? Yarhamukallah. Naam. Al-khamis yang kelima, hak sesama muslim yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Sudah kita lewati, menjenguk orang yang sakit itu barakallahu fiik tidak mengharuskan dia membawa oleh-oleh, tidak mengharuskan dia membawa makanan. Yang paling terpenting adalah membawa doa, mendoakan, menghibur orang yang sakit dengan hiburan-hiburan yang apa? Membikin dia itu tenang, tentram. Jangan malah takut-takutin. Sedang sakit apa ya, akhi? Ini sedang gejala jantung misalkan. Wah, ini parah ini. Enggak lama kemudian mungkin aja seperti itu. Jangan takut-takutin. Dikasih motivasi. Semoga cepat sembuh, semoga tidak ada masalah, ya kan? Semoga penyakitnya ringan, seperti itu. Kita lihat disebut oleh beliau nanti. Apabila dia sakit, jenguklah kalau memungkinkan. Jaraknya dekat, misalkan tetangga sendiri misalkan. Idza asabahu maradun fa'alaika an ta'udahu li ajli tawsi'ah alaih. Sahih. Apabila telah menimpa pada orang tersebut sakit, maka wajib atasmu untuk menjenguknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar memberikan apa? Keluasan, kelapangan dada orang yang sakit tadi, terhibur gitu ya. Wa tatnyib, wa tatnyibi khatirih. Bisa barakallahu fiik menenangkan benak pikirannya. Wah, alhamdulillah ada yang jenguk. Ada yang masih peduli misalkan. Wa du'a lahu bisyifa. Penting ini. Dan mendoakan untuknya kesembuhan. La ba'sa tahurun, insyaallah, ya kan? Allah yashfik, ya. Syafaqallah, seperti itu. Doa-doa yang mengarah kepada kesembuhan. Li'anna ziyarata al-maridi laha ta'sirun 'alaihi. Sahih, penting ini. Dikarenakan mengunjungi orang yang sakit itu memiliki pengaruh yang besar. Coba kalau antum atau kita sakit, ditengok, dijenguk orang lain, rasanya senang enggak kira-kira? Senang. Walaupun dia enggak bawa oleh-oleh. Tambah lagi kalau bawa oleh-oleh tambah senang lagi. Paham ya? Tapi itu bukan intinya. Intinya doanya tadi. Paham ya? Doakan, dihibur kan itu. Nah, kita lihat. Litibin nafas, membikin apa? Membikin jiwa itu tenang, tentram, wansyirah sadr, dan dada pun lapang. Wali annahu fi maradin wa fi dhiqin, karena dia sedang apa? Dalam kondisi sakit dan sempit. Orang sakit biasa pikirannya kemana-mana biasanya, ya kan? Orang sakit pikirannya kemana-mana. Pikirannya mungkin memikirkan jangan-jangan ini waktunya udah tinggal sebentar, jangan-jangan nggak ketemu lagi sama si fulan, si alan. Sehingga ketika didatangi orang yang ziarah berkunjung, senang, lapang dadanya, tentram pikirannya, rasanya itu intinya luas lah gitu ya. Nah, kita lihat. Fa idza ja'a akhuhu naffasa anhu bila syak. Sahih. Ini. Apabila datang saudaranya, niscaya akan melapangkan orang yang sakit itu tanpa diragukan lagi. Dia sakit terkapar gitu ya, misalkan di rumah sakit atau di rumah, datang saudaranya jenguk, rasanya bagaimana? Lapang langsung. Alhamdulillah, masya Allah, si fulan masih menjenguk, si fulan masih ingat misalkan, jadi lapang. Wa khaffafa anhul marad, dan rasa sakit pun tambah ringan. Rasa sakit tambah apa? Ringan, dijenguk. Masya Allah. Kita lihat. Wala taqul lahu anta marid. Nah, ini penting ini kadang orang canda pun bahaya juga. Orang jenguk canda. Yang dijenguk sakitnya lumayan dicandain, lihat ini. Wala taqul lahu anta marid. Nah, awal marad zaid alaik al-yaum. Nah, kamu sakit ya? Penyakitmu hari ini tambah parah. Jangan gitu. Ini enggak boleh ini. Kenapa enggak boleh? Karena yang sakit itu pengennya doa. Jangan ditakut-takutin, penyakitmu tambah parah nih ya, akhi. Mungkin besok udah enggak ada lagi misalkan. Bayangkan itu. Itu walaupun canda, jangan. Canda seperti itu bukan pada tempatnya ya. Nah, bikin tambah sakit lagi. Awal mulanya sakit apa? Yang sakit mungkin kepalanya ya, atau matanya misalkan. Dia bilang penyakitmu tambah parah ini. Tambah yang sakit hatinya, ya kan? Sakit hati tambah parah lagi. Allahul musta'an. Tapi bagaimana? Kita lihat. Wala haula wala quwata illa billah, bal taqul masyaallah an yauma anta ahsan. Sahih, lihat ini. Tapi ketika menjenguk menengok, ucapkan kepada dia masya Allah,
hari ini kamu tambah sehat ya. Naam, antum tambah sehat, masya Allah. Semoga kedepannya cepat sembuh, ya kan? Bisa lanjutkan aktivitas. Doa-doa yang bagus. Inna idza ra'ait alamatil maut alaih, kecuali, ini penting juga ya. Kecuali apabila kamu melihat pada dirinya ada tanda-tanda kematian. Paham ya? Mungkin sudah istilahnya sudah terkapar parah sekali, benar seperti itu. Maka yang seperti itu, barakallahu fik, bagaimana cara menyampaikan nasihatnya? Fa innaka tudzakiruhu bil wasiyah wa bisyahadah. Maka kamu ingatkan dia dengan wasiat-wasiat dan syahadah agar dia mengucapkan apa? Naam, syahadatain. Karena sudah apa? Sudah tidak memungkinkan lagi. Dia posisinya parah sekali. Dituntun, ditalqin. Sebagaimana Rasulullah ketika menjenguk pamannya sendiri walaupun kafir, diupayakan. Beliau pengen pamannya mengucapkan apa? Syahadatain. Ya kan? Mengucapkan ucapan kalimat la ilaha illallah. Lihat ini. Nah, karena hadis yang sering beredar, tapi hadis dhaif loh ya. Laqinu mautakum biyasin. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian Yasin. Hadisnya lemah. Paham ya? Hadisnya apa? Lemah, dhaifun la yuhtaju bih. Tidak bisa dijadikan hujjah. Terus bagaimana yang sahih? Yang sahih adalah lafaz laqinu mautakum bila ilaha illallah. Nah, yang sahih itu, talqinlah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ingat-ingat itu. Jadi kalau ingin mentalqin dengan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Bukan dibacakan Yasin. Bukan dibacakan qomat kami Al-Fatihah, bukan itu. Paham ya? Nabi Hadratus Syekh Fulan bin Alan Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Nah, bukan itu ya. Dibacakan Yasinan atau semisalnya, itu semuanya tidak ada dalil yang sahih. Mafhum? Dalilnya dhaif. Laqinu mautakum biyasin, dhaif. Paham, lemah, la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Terus yang sahih bagaimana? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Mafhum? Naam. Ini kalau sudah tidak ada potensi untuk apa? Untuk disembuhkan karena penyakit yang parah. Jenguknya dengan cara tadi itu. Amma madama lam tadhhar alaihi alamatul maut. Penting ini. Adapun orang yang sakit tadi masih belum menampakkan tanda-tanda kematian, masih sehat lah gitu istilahnya, masih bisa sembuh lah. Fa anta tuwassa'u lahu wa tafsah lahu fil ajal. Sahih. Maka kamu hendaknya memberikan keluasan untuknya dan melapangkan untuknya. Nah, barakallahu fik dalam masalah usia ini. Semoga kamu diberi usia panjang, diberkahi usianya sehingga bisa aktivitas kembali. Li'anna hadza yutayyib khatirah. Karena doa-doa seperti ini bisa menenangkan pikirannya. Wa yasta'nis bihi, dan bisa menunjukkan apa? Peri kemanusiaan di situ. Paham ya? Menghibur dia. Fa ziyaratul marid laha asarun kabir. Sahih. Maka mengunjungi orang yang sakit itu memiliki apa? Pengaruh yang sangat besar. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, yang paling nomor satu apa? Doanya. Didoakan biar cepat sembuh. La ba'sa tahurun insyaallah. Syafaqallah. Allah yashfik. Seperti itu. Berikutnya, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit jenguklah hatal kafir. Ini penting ini. Sampai bahkan orang kafir pun. Nah, kalau masih ada harapan semoga dapatkan hidayah, jenguk. Lihat ini. Hatal kafir, la mani'a min ziyaratihi, tidak ada larangan untuk mengunjunginya. Kalau apa? Roja islami. Dalam rangka masih bisa mengharapkan keislamannya, semoga masuk Islam. Rasulullah SAW waktu itu beliau datang kepada pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Dalam kondisi Abu Thalib ini kafir. Paham ya? Cuman di masa hidupnya Abu Thalib ini, nah barakallahu fiik, suka membela Rasulullah, membela dakwah Rasulullah SAW, ya kan? Membela agama Islam, cuman enggak mau masuk Islam. Enggak mau masuk Islam karena gengsi di antaranya. Paham ya? Nah, gengsi dengan kaumnya, gengsi dengan pengikutnya. Allahul musta'an. Asabiyah fanatik juga masuk di situ juga. Tapi ketika mau meninggal dunia, Rasulullah datang. Rasulullah datang mentalkin, ya amkun la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Pamannya kafir atau tidak? Kafir. Tadi talkin Rasulullah SAW. Walaupun ya di situ paman tetap tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata pamannya apa? Ada teman duduk yang jahat, teman duduk yang jelek itu, hati-hati.
sampai mendatangi dua orang ini ya. Dua orang teman duduk jeleknya ini di sampingnya Abu Thalib. Setiap kali Rasulullah mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Dua orang ini mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu benci? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Siapa dua orang ini? Siapa masih ingat? Dua orang yang bisi-bisi Abu Thalib sehingga Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Siapa dua orang tersebut? Masyhur ma'ruf. Nah. Apa? Ilham tahu enggak Ilham? Siapa? Abu Jahal satunya? Bukan Abu Lahab. Abu Jahal dah benar. Satunya ini apa? Masyhur ma'ruf. Ditalkin nama Rasulullah SAW malah dua orang ini bisi-bisi, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Bentikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Fa'aba an yaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib enggan, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Siapa yang satunya ini? Yusuf, dah ketemu Yusuf? Siapa? Muawiyah. Siapa coba? Biasanya kalau udah sering dengar, antum tahu antum? Antum tahu? Siapa? Naam, ahsan tabarakallahu fik. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini bisi-bisi terus. Nah, ini juga sebagai dalil bahwasanya kita waspada. Teman duduk yang jelek itu pengaruhnya besar. Jangan sampai salah dalam mencari teman, selektif dalam mencari teman. Teman yang baik, yang jujur, sunni salafi, paham syariat yang benar, sehingga apa? Semuanya aman terkondisikan. Kita lihat di sini kata beliau, fa innahu yuzar, maka yang seperti itu orang kafir yang masih bisa diharapkan keislamannya, maka dikunjungi. Wa yud'a ila Allah, dan didakwahi agar masuk kepada agama Allah. Li'annahu al-an 'ala firashil marad, karena sekarang dia berada apa? Di atas kasur. Dalam kondisi dia sakit. Fa huwa bihajah ila tadhkir, maka di saat tersebut dia perlu pengingat, diingatkan. Pak, ini udah terakhir kali nih, Pak. Kalau Bapak mau mengucapkan la ilaha illallah, selamat insyaallah. Ya, ini orang kafir misalkan ya. Nah, terus dakwah. Kalau ternyata enggak bisa lagi, enggak memungkinkan, udah. Itu sekedar apa? Masalah boleh atau tidak, selama masih bisa diharapkan keislamannya, boleh. Fa idza kana yurja islamuhu fa innahu tustahab ziyaratuhu. Maka apabila masih diharapkan keislamannya, dianjurkan untuk menziarahinya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zara ghulaman yahudiyan. Penting ini. Dikarenakan waktu itu Rasulullah SAW pernah menziarahi seorang seorang anak kecil Yahudi. Kana yakhdimuhu alaihi salatu wassalam. Waktu itu anak kecil ini Yahudi ini membantu Rasulullah SAW. Zarahu wa huwa Yahudiyyun. Rasulullah mengunjunginya dalam kondisi dia masih Yahudi, anak kecil tadi. Wa arada al-Islam, kemudian Rasulullah menawarkan padanya Islam. Qala lahu aslim. Rasulullah mengatakan kepada anak kecil tadi, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Fanadhara ila abi wa huwa indah. Waktu itu anak kecil tadi melihat kepada bapaknya. Bapaknya di situ bapaknya. Dia melihat kepada bapaknya wa huwa indah, dalam kondisi bapaknya berada di sisinya. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Bapaknya bilang, "Taatilah Abul Qasim." Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aslama. Akhirnya anak kecil tadi Yahudi masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Kemudian Rasulullah pun keluar seraya berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah, zat yang telah menyelamatkan dia dari apa? Mengentaskan dia, menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Lihat, masih bisa diharapkan keislamannya. Wa zarahu annahu Abu Thalib, dan Rasulullah mengunjungi pamannya Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib namanya? Ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Jangan tertukar. Abdul Manaf, Naam ahsan, Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib siapa namanya? Abdul Muthalib. Naam ahsan, Syaibatul Hamdi, mafhum. Mana kakeknya, mana pamannya? Pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Dua-duanya muslim atau kafir? Naam. Ahsan, barakallahu fi. Kita lihat berikutnya. Jadi waktu itu Rasulullah mengunjungi pamannya Abu Thalib. Wa 'arada 'alaihi an yashhada an la ilaha illallah. Lihat, Rasulullah menyodorkan,
menawarkan, membujuk Abu Talib agar bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah wa qal. Seraya beliau berkata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah. Lihat, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah nanti untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kurang apa lagi? Ini sudah detik-detik kematian ini. Lakin kana 'indahu minal julasa as-sayyi'in. Ini perhatikan Bapak ini. Akan tetapi waktu itu di sisinya ada teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek, barakallahu fiik. Itu imbasnya, efek sampingnya jelek. Oleh karena itu kalau mencari teman duduk selektif, pilih teman duduk yang baik. Lihat ini, teman duduk yang jelek. Penyesalan datang di akhir bukan di awal, ya kan? Nah, seperti itu kita lihat. Alladzina qalu lahu, yang waktu itu mereka mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Bentikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Karraru alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an yashhad an la ilaha illallah fakarraru alaihi. Lihat ini. Rasulullah ulang-ulang lagi agar pamannya bersyahadat, tapi mereka juga ulang-ulang lagi an yabqa ala millati Abdul Muthalib, agar Abu Talib tetap dalam kondisi apa? Di atas agamanya Abdul Muthalib. Fa'ata'ahum. Lihat ini. Akhirnya Abu Talib mentaati mereka. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Lihatlah siapa yang dijadikan teman. Kalau temannya orang baik, paham syariat, ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun salafiyun, insyaallah bidillah dia tidak jauh beda. Tapi kalau temannya preman, berandalan, ya kan, suka mabuk-mabukan, suka judi misalkan, ya kan, temannya orang-orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal, yang suka selfie sana selfie sini, suka nyodorkan proposal, penggalangan dana, open donasi, minta-minta ngemis atas nama dakwah, tidak jauh beda juga. Paham ya? Lihat aja kalau percaya, enggak usah buktikan, saksikan aja. Buktikan berat, saksikan aja. Paham ya? Nah, teman duduknya siapa dulu? Oh, teman duduknya suka selfie, dia pun akan selfie juga nanti. Cepat atau lambat akan selfie juga dia. Bantu hewan korban, lihat. Sudah bantu kambing 5, sapi 10, ya kan? Ketika mau dieksekusi, mau disembelih, selfie dulu sama sapinya dia. Rangkulan sama sapinya, satunya kambingnya. Dokumenter katanya. Dokumenter di mana? Haram. Paham ya? Terus bagaimana? Udah enggak usah di selfie itu. Kalau mau selfie darahnya aja cukup, tanpa orangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik ini enggak ngasih bantuan selfie dulu. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Itu termasuk apa, barakallahu fiik? Naam, yang perlu kita kondisikan, selektif dalam mencari teman. Lihat ini bahaya sekali. Abu Talib termakan syubhat temannya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi. Wa qala wa ala millati Abdul Muthalib, ternyata dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, kekufuran. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas agama tersebut. Asy-syahid min hadza, penting ini, intinya dari cerita ini, annahu tustahab ziyaratul marid, bahwasanya dianjurkan mengunjungi orang yang sakit, hatta walau kana kafiran raja'a islami, hatta walaupun dia itu orang kafir yang masih diharapkan keislamannya. Li'annahu fi hadhil halah, dikarenakan ketika dia dalam kondisi keadaan seperti ini, aqrabu inal ijabah, itu lebih apa keadaannya, lebih dekat untuk menerima ajakan tersebut. Lima asabahu minal marad wa qurbil maut, dikarenakan apa? Telah mendekati, telah menimpa badannya rasa sakit dan juga telah mendekati kematian. Itu yang barakallahu fiik disebutkan di sini. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan, sekaligus barakallahu mengambil hadis yang baru insyaallah taala. Untuk besok setaranya masih sama ya, masih hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai apa? Hak sesama muslim yang 6 tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.